Horas, kembali kita bertemu dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Kamis 3 Februari 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 462, baitnya yang ketiga. Ayat harian dalam Almanak HKBP hari ini tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, adakah orang-orang yang dengan sengaja mengatakan terkutuklah Yesus? Di jemaat mula-mula perkataan itu merupakan sesuatu yang sering didengar, baik karena diucapkan oleh para orang Yahudi yang mempercayai bahwa orang hukuman dan orang yang disalib adalah manusia yang dikutuk Allah, maupun oleh orang-orang Romawi yang sengaja memaksa orang-orang yang mereka duga sebagai pengikut Kristus untuk membuktikan bahwa mereka pengikut Kristus atau bukan. Bagi mereka yang mengatakan terkutuklah Yesus, maka dilepaskan, tetapi yang tidak mau mengatakannya akan dihukum. Terhadap mereka tidak perlu dijelaskan lagi bahwa mereka tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Namun ada juga fenomena di dalam jemaat Kristen di Korintus yang tiba-tiba di dalam suatu perkumpulan jemaat mengatakan terkutuklah Yesus. Mereka mengatakan sedang dikuasai oleh Roh Kudus dan mengalami ekstasi atau kegembiraan yang luar biasa hingga tidak menyadari dirinya sendiri. Dalam kondisi tersebut terucap oleh mereka, terkutuklah Yesus. Kondisi itu membuat kebingungan bagi jemaat. Benarkah mereka dikuasai oleh Roh Kudus? Terhadap fenomena itu, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi jelas mereka bukan sedang dikuasai Roh Kudus. Jelas mereka tidak berkata-kata oleh Roh Kudus. Mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus dan yang berkata-kata oleh Roh Kudus pasti akan berkata Yesus adalah Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang tidak dikuasai Roh Kudus dapat berkata-kata Yesus adalah Tuhan. Jadi ada perbedaan besar antara mereka yang bukan berkata-kata oleh Roh Kudus dengan yang berkata-kata oleh Roh Kudus. Yang satu mengutuki, yang lain menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, apakah kita adalah orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus dan berkata-kata oleh Roh Kudus? Apakah ketika kita berkata-kata dipimpin oleh Roh Kudus? Kita dapat menjawabnya dengan cara menilik kembali perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita yang dipimpin oleh Roh Kudus dan berkata-kata oleh Roh Kudus akan berbicara menyampaikan berkat, bukan kutuk, membawa sukacita, bukan menimbulkan penderitaan mental, memberi semangat dan harapan, bukan mematikan dan memupus harapan, membawa damai, bukan memperbesar kebencian, mengabarkan Yesus adalah Tuhan, bukan mengabarkan diri sendiri dan memperbesar ego serta kesombongan. Karena itu, kiranya Roh Kudus selalu menyertai kita, dan kita bersedia dipimpin olehnya
sehingga setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah perkataan oleh Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kiranya Roh Kudus terus berada di dalam hati dan pikiran kami, memimpin kami di dalam berbicara dan berkata-kata, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang membawa berkat, dan lebih daripada itu perkataan kami adalah perkataan yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah pemimpin kehidupan kami, yang menolong dan yang menyelamatkan kami. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga mulut kami adalah alat-Mu untuk menyatakan kebesaran Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.